Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore, selamat malam mungkin untuk para penonton channel Capras yang ada di sini. Yaps, kebetulan ini pagi menjelang siang ya guys ya. Cak Pras lagi ada di kandang kelinci. Yang kelincinya Cak Pras sudah diborongkan kemarin guys, karena sebenarnya mau ganti materi guys, tapi ini juga ada masih sisa yang nggak aku jual dulu. Karena apa? Karena masih ada problem. Apa itu problemnya? Yaps, problemnya adalah skabies guys. Skabies yang biasanya dicirikan dengan adanya keropeng pada bagian telinga, hidung, dan kaki. Mungkin bisa aku lihatkan ke teman-teman semuanya. Oh iya guys, sebenarnya harusnya kita memakai sarung tangan ya guys ya. Harusnya, tapi ini aku agak kulik sedikit aja ya, karena ini zoonosis guys. Nanti tapi aku mau sabun secara bersih. Yaps, ini kalian lihat sendiri kan. Ini salah satu bentuk keropengnya, terus kakinya, ini hidungnya. Kebetulan si bocil lagi main-main nih guys. Untuk anak-anaknya belum aku suntik ya guys ya, karena dia masih balita ya istilahnya, masih di ini ya, di umurnya masih kecil. Jadi aku suntik untuk induknya. Mungkin nanti juga akan mengsekresikan obatnya lewat air susunya. Saya juga mungkin kurang paham, mungkin sih akan seperti itu untuk mengendalikan skabies, karena biasanya itu anaknya sudah tertular guys. Kalau skabies itu dari mana sih Cak Prasa? Skabies itu yang saya tahu dari, itu merupakan ektoparasit ya. Kalau endoparasit itu kan biasanya cacing yang ada di dalam perut ya. Ini ekto, artinya ada di luar. Yaitu sebenarnya bukan jamur guys. Biasanya orang banyak yang salah ya menyebutkan antara skabies dan jamur. Kalau jamur bukan seperti itu. Kalau skabies itu, kalau jamur ya disebabkan oleh panja ya atau fungi gitu ya. Kalau misalkan ini fungi yang patogen gitu. Kalau misalkan ini ada dari sarkoptes, contohnya kutu. Yaitu kutu guys, sebenarnya kutu atau parasit atau ektoparasit ya. Kutu biasanya sarkoptes skabies, sarkoptes ya, nah, jenis itulah pokoknya guys. Dia itu bertelur guys di berbagai itunya, cepat sekali untuk perkembangannya, sehingga perlu penanganan khusus. Jika tetangganya itu sudah kena skabies, biasanya ini juga meskipun secara normal dia baik-baik saja seperti ini, tapi saya rasa harus ada pencegahan, yaitu di treatment untuk disuntik skabies. Karena apa? Karena ektoparasit ini biasanya terbang guys. Karena terbang ke tetangganya, sehingga ini tadi habis aku suntik skabies semua satu kandang, karena ada yang skabies seperti itu. Ini juga dari bekas-bekas skabiesnya guys, bisa kalian lihat mungkin dari hidungnya, telinganya sih biasanya yang kelihatan. Kalau untuk kelinci-kelinci jenis pedaging seperti ini ada keropengnya, dan juga itu membuat apa ya, angka kesakitannya itu tinggi loh guys. Untuk apa namanya, kalau misalkan di rumah saya nggak tahu ya, untuk peternak-peternak yang lain tuh kakinya sampai kayak gitu guys. Kemarin itu dia itu biasanya skabies plus sorhok. Sorhok itu biasanya karena alas kandangnya kurang ya guys ya. Ini makanya aku kasih footrest kayak gitu untuk mencegah dia agar tidak sorhok. Karena kalau misalkan sorhok dan itu juga skabies juga, itu akan memperparah keadaan dan membuat kelinci itu tidak nyaman, sehingga dia bisa stres kemudian berujung pada kematian. Seperti itu guys. Yaps, ini beberapa juga sudah aku kasih suntikan skabies dengan dosis tertentu yang ada pada dalam obat skabies. Obatnya ada yang oles, ada yang bisa suntik ya guys ya. Kebetulan ini Cak Pras menggunakan obat yang suntik ya, kayak gini guys. Ini adalah tanda-tanda awal skabies. Aku akan ingin menunjukkan kepada kalian lah. Ini hidungnya itu sudah mulai menebal dengan keropengnya. Meskipun dia belum ada di telinganya, masih fine-fine aja, tapi coba lihat nih,
ekor sudah ada, di kuku-kuku sudah ada, dan hidungnya menebal. Biasanya kalau hidungnya menebal gitu saya ada indikasi sih untuk skabies seperti itu. Jadi dari seluruh kandang ini aku suntik skabies juga. Untuk ini juga aku suntik skabies. Karena gini guys, kalau kalian memilih kelinci, itu kelinci yang ini ya, yang sehat ya, tentunya bisa kita lihat dari matanya. Matanya itu jernih, bulat, tidak berair, kemudian feed intake atau makannya itu lahap, kemudian bulunya halus, kemudian dan tidak ada skabies. Karena skabies ini adalah penyakit yang cenderung biasanya umum pada kelinci, apalagi dengan kondisi-kondisi yang kandangnya lembab guys. Lembab biasanya musim hujan gitu, biasanya banyak banget ya untuk skabies. Kita biasanya memilih kelinci, coba ya guys ya, cara memilih kelinci kalau misalkan di pedagang-pedagang itu. Karena apa guys? Karena kelinci kalau yang sekecil yang tadi di sana itu masih belum kelihatan skabiesnya. Mungkin kalau dia agak sudah berumur 1 bulan lebih, nanti akan kelihatan di jari kaki-kakinya itu ada putih atau kasar, atau hidungnya atau telinganya biasanya kasar. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman beli kecil emang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau besar biasanya kelihatan. Jadi kita cek dulu ya guys ya. Contoh, ini contoh, aku memberikan contoh kepada teman-teman semua. Aku tidak bermaksud menggurui, tapi ini berdasarkan pengalaman saya juga. Kalau memilih kelinci, pastikan bulunya halus seperti saya yang tadi bicarakan ya, mengkilat, matanya sehat, dan selalu raba ini guys. Yap, kalau kalian menemui ini kasar, ini agak kasar, itu salah satu dari gejala ataupun bukti bahwasanya dia terkena skabies. Ini terlihat kasar guys, yuk coba kita lihat. Yap, ternyata dia ada agak sedikit keropeng di sini guys. Nih, nggak jelas ya guys ya. Nih pokoknya ada sedikit keropeng gini lah itu guys. Ya itu biasanya terindikasi skabies. Makanya kenapa aku menyarankan kalian untuk meraba dari mulai dilihat dari hidung ada penebalan atau tidak, dilihat dari telinga ada kasar apa enggak. Kalau misalkan pinggirnya ya guys ya, bukan dalamnya gini, dalamnya bukan. Kalau misalkan udah keropeng banget emang dasar dalam-dalamnya guys. Kalau misalkan itu gejala-gejala awal-awalnya sih enggak kelihatan. Jadi pinggir-pinggirnya gini. Terus dilihat apakah dia mencret atau enggak, ini bersih. Dilihat pantatnya berair atau enggak, karena biasanya ada mencret, ada koksidiosis yang biasanya diakibatkan oleh Emeria atau protozoa yang lain. Ya seperti ini guys contohnya. Ini sudah aku obatin sama oil guys kemarin itu. Ya jadi peternak juga bisa menggunakan minyak goreng. Ada bukti bahwasannya saya di berbagai jurnal juga membaca guys, bahwasannya minyak goreng itu menghambat pertumbuhan dari Sarcoptes ataupun ektoparasit itu, karena minyak goreng itu bisa berfungsi sebagai ini ya guys ya, untuk menghalau pernapasan dari Sarcoptes scabies itu sehingga dia mati guys. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh gejala-gejala awal skabies yang harus segera diobati. Oh iya, mungkin kalian tanya atau teman-teman tanya, Cak Pras menggunakan obat injek apa? Kebetulan saya injek ya guys ya. Kalau kemarin itu coba trial, nanti mungkin aku akan memberikan kepada kalian semua kalau misalkan oles pakai minyak goreng yang sederhana itu gimana. Tapi saya menyarankan untuk ya minyak goreng nggak apa-apa, tapi ini obat yang emang dari ada medical ya guys ya, memang sudah teruji. Saya pakainya Novamectin 100%. Ya, bisa dilihat di sini ini induk anti parasit. Baik itu parasit domba atau ternak ruminansia, kelinci dan lain sebagainya. Jadi aku menggunakan itu ya guys ya, untuk injek dari kelincinya tersebut. Untuk dosisnya kalian bisa dilihat di pamfletnya, biasanya
0,2 seperti itu. Untuk terlihat dari dilihat juga dari bobot badannya ya, dikira-kira juga. Tapi saran untuk teman-teman yang pet lovers ya, yang bukan peternak ya, ataupun bunny parents, saya sarankan Anda untuk ke dokter hewan saja jika nanti tidak bisa cara menyuntiknya guys, karena nanti bisa fatal dan juga membuat kelinci stres sehingga nanti ada kerugian ataupun kematian. Sehingga kasihkan kepada vet ataupun dokter hewan yang sudah berpengalaman untuk menangani kelinci ataupun hewan yang small ya. Biasanya kan ada yang hewan kan eksotis dan enggak gitu ya, ada kepakarannya masing-masing ya, sehingga dapat dimengerti guys, seperti itu ya. Ini dia keluar guys, ini tidak ada tanda-tanda skabiesnya. Emang lucu-lucunya biasanya segini itu emang dijual ini belum ada 1 bulan guys. Biasanya kalau kalian menemukan di jalanan itu orang yang jual kayak gini itu belum 1 bulan, tapi dia ini kalau di sini sudah bisa makan pelet, tapi emang belum waktunya untuk dijual. Tapi emang lagi imut-imutnya banget guys. Nih emang siapa sih yang nggak tertarik sama si Anabul ini tuh, Anabul yang super cute ini. Kalau misalkan di pinggir jalan gitu udah pesek, udah lucu banget kayak gitu. Tapi kita harus tahu dulu, dilihat ininya, dilihat pantatnya berair atau tidak, matanya jernih atau tidak, kakinya ada keropeng atau tidak, seperti itu. Jadi seperti itu ya guys ya, bagaimana cara kita mengobati skabies pada kelinci-kelinci kita, dan juga pemilihan kelinci-kelinci dan juga pengecekan dari kesehatan kelinci, terutama pada umumnya adalah kelinci yang terkena skabies. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para subscriber saya. Semoga ilmu ini bukan ilmu dari saya guys, tapi ini saling belajar aja, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan channel Capras, mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Timi guys. Ini Timi namanya. Hai Timi, how are you? Kamu kena skabies nggak? Kalau kamu kena skabies aku suntik loh. Oke, bye bye ya guys. Ini salam dari Timi.